Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Bella dari Bimbel Strategis. Di sini kakak mempunyai soal kimia mengenai asam dan basa. Berikut soalnya. Sebanyak 100 mili H2SO4 0,4 molar dicampur dengan 100 mili NH4OH 0,8 molar. Jika tetapan ionisasi basa lemahnya adalah 10 pangkat min 5, maka pH campurannya sebesar titik-titik-titik. Oke, mari kita jawab. Pertama-tama, kita biasakan menulis yang diketahui dulu, ditanya baru kita jawab ya. Oke, yang diketahui adalah volume dari H2SO4 sebesar 100 ml. Kemudian, molaritas dari H2SO4 sebesar 0,4 molar. Kemudian diketahui lagi volume dari NH4OH sebesar 100 ml. Kemudian konsentrasi atau molaritas dari NH4OH itu adalah 0,8 molar. Tetapan ionisasi basa lemahnya adalah 10 pangkat min 5, berarti Kb-nya ya, Kb-nya 10 pangkat min 5. Yang ditanya itu adalah pH campuran. Oke, mari kita jawab. Pertama-tama, kita buat reaksi kimianya dulu antara H2SO4 dengan NH4OH. Oke, kakak buatkan ya. H2SO4 ditambah NH4OH, ya, maka akan menghasilkan NH4 2 kali SO4 plus H2O. Oke. Kalau adik-adik membuat reaksi kimia, jangan lupa ya untuk disetarakan. Reaksi ini ternyata belum setara. Bisa kita lihat di sebelah kiri atom N-nya itu hanya 1. Sedangkan di sebelah kanan atom N-nya ada 2. Maka dari itu kita tambahkan koefisien 2 di sebelah kiri atau reaktannya. Ketika koefisien 2 kita tambahkan di sebelah kiri atau reaktannya, ternyata atom O-nya juga berubah jumlahnya. Di sebelah kiri, atom O-nya menjadi 6, 4 ditambah 2. Sedangkan di sebelah kanan, atom O-nya baru ada 5. Oke, dengan demikian kita tambahkan koefisien 2 di H2O-nya. Ya, dengan demikian reaksi kita sudah setara. Oh ya, ada tips. Jadi kalau kalian menyetarakan reaksi, kalian setarakan dulu atom-atom selain atom O dan atom H. Ya, oke. Setelah itu kita buat M, R, dan S atau mol mula-mula bereaksi dan sisa. Untuk reaktan itu dikurang, sedangkan untuk produk itu ditambah. Ya, untuk mol mula-mula pada produk itu dia 0. Kenapa 0? Karena pada saat awal reaksi produk belum terbentuk, gitu ya. Nah, untuk mol mula-mula H2SO4 maupun NH4OH, kita bisa cari dari yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah volume dan molaritas. Untuk mol mula-mula H2SO4, kita bisa cari dari rumus M sama dengan N per V. Ya, maka untuk mencari nilai N, M dikali V. Oke, maka mol dari H2SO4 itu sama dengan M-nya 0,4 ya. Volumenya 100 mili. Berarti 40 milimol. Begitupun untuk mencari mol mula-mula pada NH4OH. Jadi NH4OH itu sama dengan 0,8 molar dikali 100 mili sama dengan 80 milimol. Kemudian kita pindahkan ke sini ya. Berarti mol H2SO4 mula-mulanya adalah 40 milimol. Mol mula-mula NH4OH-nya 80 milimol. Oke, untuk menentukan berapa mol yang bereaksi, kita bisa cari melalui reaksi pembatas. Caranya mudah ya adik-adik. Tinggal kita bagi aja mol mula-mula pada masing-masing reaktan ya. Kalau di sini H2SO4 mol mula-mulanya 40 ya. Berarti 40 dibagi koefisiennya 1, berarti 40 bagi 1, 40.
Kita taruh sini dulu ya adik-adik. Nah, untuk NH4OH berarti 80 dibagi 2. Hasilnya juga 40. Untuk menentukan reaksi pembatas, kita cari nilai yang paling kecil, hasil bagi yang paling kecil. Tapi ternyata kedua reaktan ini mempunyai nilai yang sama, yaitu sama-sama 40. Dengan demikian kita bisa pakai salah satunya aja. Oke, kita pakai salah satunya aja adik-adik ya. Nah, hasil bagi ini kita kalikan lagi dengan koefisien baik di reaktan maupun di produk. 40 dikali 1 itu adalah 40. 40 dikali 2 itu 80. 40 dikali 1, 40. 40 dikali 2 itu 80. Oke, tinggal kita kurang untuk reaktan. 40 kurang 40, 0. 80 kurang 80, 0. 0 tambah 40, 40. 0 tambah 80, 80. Oke, kemudian kita tentukan untuk pH campurannya memakai rumus yang mana. Nah, sering adik-adik tuh merasa kebingungan ketika menghadapi soal asam basa, mengingat rumus asam basa itu banyak, ya. Nah, di sini kakak kasih tips, apabila mol reaktan yang bersisa itu 0 dua-duanya, ya. Di sini kan H2SO4 sisanya 0, NH4OH sisanya 0. Maka adik-adik memakai rumus hidrolisis. Nah, untuk menentukan pH dari hidrolisis, adik-adik tentukan dulu garam yang terbentuk apakah garam asam atau garam basa, karena pH-nya bergantung pada garam yang terbentuk, ya. Oke, kita buat dulu reaksi ionisasi dari garamnya. NH4 2 kali SO4. Reaksi ionisasinya itu akan terbentuk ion 2NH4 plus SO4 2-. Ya, pada reaksi hidrolisis yang dapat mengalami hidrolisis hanya kation atau anion yang berasal dari asam atau basa lemah saja, ya. Di sini hanya NH4 plus saja yang mengalami reaksi hidrolisis karena NH4 plus berasal dari basa lemah. Sedangkan SO4 2- itu tidak terjadi reaksi hidrolisis karena berasal dari asam kuat. Oke. Ketika NH4 plus mengalami reaksi hidrolisis, jangan lupa ya kalau reaksi hidrolisis ditambah H2O, maka akan membentuk NH4OH plus H plus, ya. Oke, di sini menghasilkan H plus. Berarti NH4 2 kali SO4 garamnya bersifat garam asam, ya. Oke. Untuk menentukan pH dari garam asam, kita bisa pakai rumus hidrolisis H plus, konsentrasi H plus sama dengan akar dari KW per KB dikali N dikali konsentrasi garam. Oke, di sini N yang dimaksud itu adalah koefisien atau jumlah ion yang berasal dari kation atau anion dari basa atau asam lemahnya. Ya, dalam hal ini berarti si NH4 plus. Oke, kita tinggal masukkan angkanya ya. KW itu adalah tetapan dari ionisasi air. 10 pangkat minus 14. KB-nya diketahui 10 pangkat minus 5. Dikali jumlah koefisien atau jumlah ion dari asam atau basa lemah, yaitu NH4 plus ya. Berapa? 2. Ya, berarti kita masukkan di sini 2. Dikali konsentrasi garamnya. Nah, kita belum tentuin nih konsentrasi garamnya. Berarti kita cari dulu konsentrasi dari NH4 2 kali SO4. Rumusnya adalah N per V, ya. N-nya kita masukkan 40 milimol.
Volumenya itu adalah volume campuran. Berarti 100 mili ditambah 100 mili. Jadi dia 200 mili. Hasilnya adalah 0,2 molar. Nah, 0,2 molar ini kita masukkan ke sini adik-adik. Oke? Nah, tinggal kita hitung. Berarti akar dari 10 pangkat min 9 dikali 0,4. Ya, atau bisa kita tulis akar dari 4 kali 10 pangkat min 10. Sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Oke, jadi konsentrasi H plusnya kita dapat 2 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian untuk menentukan pH, kita tinggal masukkan rumus min log konsentrasi H plus ya. Sama dengan min log kali 2 kali 10 pangkat minus 5 ya. Hasilnya adalah 5 min log 2. Oke adik-adik, ini salah satu contoh pembahasan soal mengenai asam basa yang sering keluar di sekolah. Kalau adik-adik penasaran mengenai soal kimia lainnya, jangan lupa datang konsultasi di strategis. Kakak tunggu ya. Ayo.